Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing mengenai holster-holster yang biasa digunakan untuk keperluan concealed carry. Concealed carry, seperti teman-teman ketahui, merupakan suatu metode membawa senjata api dengan cara tertutup atau disembunyikan yang bertujuan agar lingkungan sekitar tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang membawa senjata api. Metode lain kebalikan dari concealed carry ini adalah open carry. Open carry ini ciri khas utamanya adalah membawa senjata apinya dengan cara ditonjolkan sehingga lingkungan sekitar mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang membawa senjata api. Biasa yang melakukan open carry ini adalah petugas TNI Polri dengan pakaian dinas, senjatanya ditaruh di luar sehingga lingkungan sekitar tahu, oh, ini petugas membawa senjata api. Selain TNI Polri, beberapa petugas instansi pemerintah juga saya melihat ada yang melakukan open carry seperti di sub, kadang-kadang juga melakukan open carry untuk yang mendapatkan senjata. Nah, kembali nih kita ke concealed carry. Kalau concealed carry siapa yang membawa? Nah, concealed carry ini kan metodenya tertutup nih. Kalau teman-teman sering lihat film detektif, wah, concealed carry berarti biasanya yang bawa nih mata-mata nih, spy nih, atau bisa juga pengawal VVIP, atau para petugas intelijen yang memang tidak ingin ketika bertugas ketahui sedang membawa senjata. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi dari TNI Polri, ada juga petugas pemerintah juga yang dipersenjatai, ketika membawa senjata harus disembunyikan. Nah, selain dari para petugas teman-teman, concealed carry ini juga merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh para pemilik izin khusus hak senjata api atau biasa dikenal dengan izin IKSA. Nah, para pemilik izin IKSA ini wajib untuk membawa senjata api bela diri mereka dalam keadaan tertutup, tersembunyi, dan tidak untuk dipertontonkan apalagi untuk dipamerkan ke lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan fungsi dari senjata api bela diri yang mereka miliki. Izinnya, senjata api tersebut hanya boleh digunakan ketika dalam keadaan terdesak, darurat yang mengancam jiwa atau mengancam harta benda mereka dan juga mengancam jiwa keluarga mereka, itu baru boleh dikeluarkan. Tapi ya kalau masih bisa mengalah, diskusi dengan baik, ya sebaiknya diskusi itu lebih baik. Tapi kalau enggak, senjata itu baru bisa dikeluarkan. Kita lanjut ke topik mengenai holster. Di depan saya sudah ada 2 unit senjata. Kebetulan ini adalah senjata api bela diri Glock 43X dan juga CZ83. Glock 43X ini kalibernya 32 dan CZ83 ini kalibernya 9 mili rubber teman-teman. Senjata ini sudah aman ya, ini sudah tidak ada magasin terpasang, di chamber juga sudah kosong. Jadi ini memang tadi sudah diamankan semuanya. Ini kebetulan 43X-nya ini sudah pakai holster IWB, ini holster IWB. Kemudian yang CZ83 ini pakai holster OWB. Kok OWB? Bukannya tadi dibilang kalau conceal itu harus tertutup. Memang benar. Dalam menggunakan metode concealed carry atau menyembunyikan senjata atau membawa secara tertutup, hal utama yang mesti diperhatikan adalah senjata tidak boleh kelihatan di luar. Kalau IWB, teman-teman seperti ketahui, IWB udah pasti dia nyelip di celana. Dia masuk ke dalam celana atau dalam ikat pinggang lah. Ikat pinggang otomatis ini, karena ini kan dapatnya di ikat pinggang, jadi di sini masuk ke celana. Tapi kalau OWB ya teman-teman harus menggunakan double layer pakaian. Misalkan teman-teman bisa menutupi bajunya dengan tambahan jaket atau rompi, atau diselipkan di pinggang menggunakan kaos dengan ukuran besar. Intinya senjata yang digunakan tidak boleh terlihat oleh lingkungan sekitar. Terus kan nonjol dan sebagainya ya. Itu pinter-pinter kita memilih holster yang bisa meminimalisasi printing di pakaian teman-teman. Jadi kita cari holster itu salah satunya juga nanti bagaimana dia bisa menyembunyikan senjata tersebut sehingga dari luar tuh tidak kelihatan menonjol. Oke, itu kurang lebih sekedar gambaran dari concealed carry, open carry, concealed IWB dan juga concealed OWB. Gambaran singkatnya teman-teman ya. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa kita bahas yang lebih detail lagi. Sekarang kita lihat holsternya apa aja nih. Kita ke 43X dulu ya. 43X ini menggunakan holster IWB berbahan Kydex. Ini salah satu holster favorit saya karena ini bahannya kuat, juga bentuknya ergonomis sesuai dengan lekukan senjata. Ini sebenarnya holster IWB tapi ini bisa dipakai untuk OWB teman-teman. Saya kebetulan dibuatkan spesial oleh Pax Military. Thank you Pax Military. Sudah dibuatkan holster dengan 2
penggunaan. Jadi saya tinggal tambahin tag lock di sini. Bisa jadi holster OWB. Jadi tinggal kita tambahin. Ya seperti ini, tambahin tag lock begini, udah. Ini udah jadi OWB teman-teman. Gitu ya. Memang ada beberapa parameter dalam mencari holster atau dalam memilih holster. Yang paling penting itu adalah keamanan teman-teman. Bagaimana holster tersebut dapat mengamankan senjata yang akan kita bawa atau yang sedang dibawa. Tetap keamanan nomor satu. Parameter lainnya adalah kenyamanan. Jadi ketika holster dipakai itu nyaman nggak kita pakai. Kalau misalkan kita pakai holster tapi kitanya nggak nyaman, ya tidak akan baik juga. Selain itu juga speed. Ketika kita membutuhkan holster itu, apakah holster itu bisa digunakan dengan cepat. Karena ketika kita menggunakan senjata berarti posisi kita sudah terdesak dan memang yaitu pilihan terakhir untuk kita menggunakan senjata. Jangan sampai ketika mau kita gunakan senjatanya macet. Nah, akan jadi masalah. Jadi kita harus nyari senjata yang benar-benar bisa cepat teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari segi keamanan. Keamanan bagi saya yang paling penting adalah dapat mengamankan trigger. Jadi ini ada trigger guardnya teman-teman. Kenapa trigger? Karena ya memang senjata itu akan meledak kalau triggernya ini ketekan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya, kecuali kejadian lain ya. Tapi kalau dari posisi senjata yang sehat walafiat yang normal ya, ketika triggernya ditekan itu baru akan mengeluarkan ledakan. Nah makanya trigger ini harus diamankan, karena nih biang keladi ini adalah jari ketemu trigger nih, udah nih ini biang keladi biasanya. Nah makanya bagaimana holster bisa melindungi trigger dari jari tangan kita ya. Walaupun kita sudah terbiasa, tapi lebih baik holster itu triggernya tertutup. Saya lebih suka model yang seperti ini daripada dengan trigger terbuka. Dari keamanan kemudian kenyamanan. Kalau kenyamanan sejauh ini saya pakai holster ini ya karena memang ini bentuknya ergonomis, kemudian dia juga tidak terlalu tebal, ada tambahan klaunya, jadi ini bisa menekan posisi senjata ketika di bawah itu menjadi seperti ini nih, lebih masuk ke tubuh, jadi lebih enak. Dan juga kalau kita pakai kemeja, pakai kaos itu meminimalisasi printing yang terjadi di pakaian kita, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol. Karena gagang kadang-kadang kita kalau pakai holster tidak pakai claw itu kadang-kadang suka begini, masih ini posisi tubuh tapi ini masih kelihatan. Tapi ketika pakai claw, nah ini agak ke belakang seperti ini teman-teman, jadi lebih enak. Kalau speed ya ini sangat cepat sih holster ini ya. Saya pakai ini beberapa kali latihan, ketika saya pakai di appendix dan juga saya pakai di posisi jam 4. Holster ini memberikan kecepatan yang baik teman-teman. Jadi ketika diambil kecepatan yang baik. Ya nanti kapan-kapan coba kita buat video bagaimana pemasangan, kemudian ketika digunakan waktunya berapa. Kemudian kita beralih ke CZ83. Ini kebetulan pakai OWB. Kenapa versi OWB ini saya gunakan? Senjata ini berat teman-teman. Dia lebih berat dari Glock 43X. Kalau saya gunakan secara OWB itu biasanya lebih nyaman karena dia kan di luar pinggang ya, jadi tidak terlalu mengganjal juga di perut atau di pinggang ketika saya pakai di posisi jam 4. Nah, saya gunakan merek Bianchi teman-teman. Kembali lagi tadi parameternya yang selalu saya perhatikan adalah ini teman-teman, trigger guardnya. Dan trigger guard itu kadang ada yang tertutup tetapi dianya lemes teman-teman. Nah nyari trigger itu yang benar-benar dia tertutup tapi kuat juga bahannya, jadi ini aman teman-teman. Ini nggak mungkin bisa ketarik, ini pelatuknya nggak mungkin. Nah ini parameter pertama, nyaman. Ini sangat nyaman teman-teman, ketika saya pakai nyaman dan printingnya ini sangat minim sekali printingnya. Sebenarnya ini memang OWB tapi ketika dipakai itu gripnya ini tidak terlalu menonjol, jadi dia bisa masuk seperti ini. Nah apalagi kalau saya pakai jaket atau saya misalkan pakai kaos kemudian pakai lagi kemeja flanel misalkan, di situ udah aman, nggak akan kelihatan ketika sedang membawa senjata. Ini produk Bianchi, kalau mau menggunakan di luar ya tinggal tarik aja cepet. Itu ya. Jadi parameter itu yang memang selalu saya perhatikan ketika saya mencari holster. Nah, ada juga bertanya, holster murah gimana? Gak masalah sebenarnya. Sebenarnya harga itu kan relatif teman-teman ya. Yang penting parameter-parameter tadi itu diperhatikan. Memang ada Kydex yang dari
Cina. Saya juga punya barang dari Cina, Kidex-nya, tapi bahannya mungkin sedikit lebih tipis ya, sedikit lebih tipis. Kemudian nyaman dipakai ya nyaman, cuma kalau dibilang lebih nyamannya, saya lebih nyaman pakai ini sih teman-teman ya, karena memang posisinya, peletakan klaunya juga saya lebih nyaman pakai ini. Nah kemudian ketika CZ83 dipakai, kita pakai holster ini juga sama, ini enak juga. Ini kalau pakai appendix, nah ini kalau dipakai appendix, kalau ini masih mending teman-teman. Kalau Glock 43X ketika dipakai dalam posisi appendix itu masih agak mending. Kalau ini karena perut saya sudah mulai tidak terkontrol bentuknya, jadi ya saya pakai ini untuk posisi appendix. Kalau duduk agak tersiksa, tapi kalau berdiri enak. Kalau duduk tersiksa. Kalau ini biasa di appendix, kalau ini saya pakai biasa di posisi jam 4. Ini adalah dua tipe holster IWB, kemudian dari pack semuanya. Kemudian ini tadi yang OWB, ini Bianchi, untuk belakangnya seperti ini. Nah, jadi tinggal diukurkan saja. Kalau misalkan tadi saya pakai untuk Glock ya, ini tinggal diatur aja posisinya teman-teman. Ini posisinya tinggal menyesuaikan aja kalau. Nah, seperti ini udah enak, ini udah nyaman nih teman-teman, aman, nyaman, slim. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi parameter-parameter yang harus diperhatikan. Saya sih cuma 3 itu sih parameternya sih. Material tentu juga ini lumayan nih. Seperti itu. Oke, kemudian kemudian ini holster lain. Ini untuk CZ83. Ini untuk CZ83 tapi ini AIWB. Kalau ini biasa saya pakai di appendix, tapi kadang juga di belakang. Kenapa ada holster di sini ya, kadang-kadang kalau lagi butuh bawa 2 magasin nih, biar simple aja teman-teman, jadi pakai seperti ini. Kalau secara speed dan sebagainya juga sama sebenarnya, karena ini cetakannya sama, cuma dia ada tambahan tempat holster magasin aja. Kalau dari speednya mah sama, cepet. Nah ini teman-teman, jadi holster yang paling penting juga dia bisa menahan, jangan sampai senjata itu jatuh. Kalau ini sudah pasti ya, karena memang dia begini ya nggak akan jatuh. Tapi ini enteng banget sih, kalau 43X memang pakai ini udah enteng banget. Kalau misalkan memang mau dipakai di sini, nah ini yang penting adalah ketika dipakai holster ini nggak akan jatuh, aman ini teman-teman, aman. Ketika ditarik ya baru dia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini holsternya, bentar saya singkirkan dulu. Nah ini adalah belly band, holster belly band. Ini apa ya, kalau orang kita biasa nyebutnya itu apa ya, korset kali ya, korset ya. Nah ini enak juga, ini biasa dipakai ketika menggunakan celana yang tidak ada tempat ikat pinggangnya, karena memang tidak ada ikat pinggangnya ya, harusnya kita menggunakan holster yang bisa memfasilitasi penyimpanan senjata. Nah ini kebetulan saya juga pakai ini holster belly band. Ini mereknya Diopresso Liber. Saya pernah juga beli buatan China. Nah materialnya ini nggak tahan lama teman-teman. Ini gampang rusak materialnya. Ya nggak worth it sih, tapi ya harganya ini cukup murah sih. Tapi dia panas juga sih teman-teman. Jadi kalau cari belly band itu coba cari yang tidak terlalu tebal begini dan ada rongga untuk udaranya teman-teman, itu yang paling penting. Nah kalau ini sih sudah cukup tipis, jadi langsung ke fungsinya teman-teman. Kalau di sini bisa untuk membawa senjata di sini. Nih dia masuk di sini, udah tinggal dia cepit. Nah ini kebetulan settingannya kemarin settingan untuk CZ83. Jadi kalau untuk Glock nanti perlu disesuaikan lagi, tapi kalau untuk CZ83 dia akan langsung masuk. Kalau CZ83 dia akan langsung masuk teman-teman. Nah dia akan langsung masuk seperti ini. Kemudian di sini juga ada tempat magasin juga teman-teman. Nah jadi sebenarnya enak ini kalau kita pakai untuk olahraga, set masukin training, masukin celana pendek, kaos udah nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan. Kalau untuk magasinnya Glock juga bisa juga, dan dia ada 2 tempat magasin teman-teman. Kalau misalkan mau bawa begini, atau misalkan teman-teman bawa senter, bawa apa, itu juga bisa. Ini cukup oke sih teman-teman ya, jadi enak. Jadi dia
dia ada di sini. Nah, ini buat ngatur nih. Itu tadi adalah holster-holster yang biasa digunakan untuk keperluan conceal carry. Kita kan tadi sudah melihat beberapa macam holster. Nah, cuma holster itu tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Bagi saya, holster itu ada kaitan eratnya dengan belt, dengan ikat pinggang. Nah, kalau kita pakai holster tapi ikat pinggangnya tidak bagus, sama saja teman-teman. Jadi kualitas holsternya jadi tidak bisa maksimal. Karena apa? Ikat pinggang itu fungsinya adalah untuk menahan holster supaya dia anteng. Kalau yang saya perhatikan ketika saya mencari ikat pinggang itu, saya harus mencari ikat pinggang yang memang dia kaku. Ya, bagus lagi ikat pinggang yang memang diperuntukkan untuk conceal carry. Itu banyak sih teman-teman, ada beberapa merek, ada Blue Alpha, kemudian ada Next Belt, ada 511, kemudian ada Magpul. Banyak teman-teman, banyak banget teman-teman bisa lihat itu banyak banget gun belt. Ya cuma memang harganya cukup lumayan, tetapi ya sesuai dengan peruntukannya sih teman-teman. Jadi menurut saya worth it sih untuk membeli gun belt, karena ketika kita tidak menggunakan gun belt yang benar dan baik, ya holster sekuat apapun, sebaik apapun, gak akan bisa maksimal. Mungkin saya tunjukkan dulu beltnya seperti apa. Nah, saya kebetulan pakai Blue Alpha. Saya pakai yang low profile karena memang ini lebih simpel teman-teman. Ada juga yang hybrid, jadi dia pakai Cobra buckle plus pakai velcro, itu yang hybrid. Yang Cobra buckle juga ada. Modelnya macam-macam, tapi yang penting adalah kekuatannya di sini teman-teman. Satu contoh, ketika kita mau pakai dalam keadaan conceal, pastikan ini akan masuk. Nah, ini nih IWB begini. IWB itu adalah dia inside the waistband, jadi dia dari dalam ikat pinggang ini teman-teman. Ya, mana kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ketika kita pakai, ini posisi appendix seperti ini. Appendix seperti ini. Udah, ini kita mau goyang, kita mau lari, kita mau lari-lari, kita mau goyang, kita mau kenapa-napa ya aman. Senjatanya ini akan aman, nggak akan ada masalah. Ini nggak akan goyang teman-teman. Ketika kita tarik pun, ketika ini kita tarik ya, kita tarik, ini ya nggak, ini akan kuat, dia akan menahan posisi appendix oke. Kemudian posisi jam 4 saya pindah ke jam 4, gak masalah, ini akan aman teman-teman. Mau kita buat seperti apa, ini akan aman ya, karena memang ini diperuntukkan untuk senjata. Tetapi ketika kita salah memilih gun belt, misalkan kita pakai ikat pinggang biasa nih, nah seperti ini, ya udah, ini kalau teman-teman pakai begini ya ini kurang rekomen teman-teman. Karena ketika kita pakai seperti ini, kita taruh di appendix, ya udah akan goyang kemana-mana teman-teman, karena dia nggak bisa nahan. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain holster, ikat pinggang itu merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan kerja dari holster tersebut. Worth it teman-teman untuk membeli ikat pinggang dengan kualitas yang baik. Jadi jangan habiskan waktu atau misalkan habiskan uang teman-teman. Kalau ada dana, jangan coba-coba untuk membeli yang biasa, karena ketika membeli yang biasa nanti ujungnya beli lagi kan, sayang uangnya. Kalau yang terlalu tebal juga tidak bagus teman-teman ya. Yang tebal saya punya juga yang tebal. Ini Emerson tebal teman-teman. Ini tebal banget dia, tebalnya selisih dikit lah ya, selisih 1 mili mungkin ya dibandingkan dengan yang double alpha. Ini kuat teman-teman. Kalau ini kuat. Ini biasa saya pakai kalau lagi di lapangan. Kemudian pakai OHB, ini simple. Tapi kalau untuk tembak reaksi, karena dia outer saja, jadi kurang kuat buat tembak reaksi, karena kita butuh kekuatan dari belt. Tembak reaksi juga gitu teman-teman, belt juga sangat penting peranannya dan tidak bisa disepelekan untuk memilih belt. Untuk ya tembak reaksi ini double alpha. Tadi Blue Alpha ya teman-teman, nggak tahu saya nyebutnya salah apa benar tadi ya. Kadang-kadang saya suka kebalik nyebut double alpha sama Blue Alpha. Nah kalau ini kan memang dia buat tembak reaksi. Jadi ini outernya. Nah ini untuk innernya. Memang gun belt ada yang gun belt untuk kompetisi, ada juga untuk gun belt yang untuk dipakai everyday carry atau dipakai sehari-hari.
Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran teman-teman mengenai holster untuk pemakaian conceal carry. Kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada yang salah dalam memberikan informasi, saya mohon maaf. Jika ada masukan, silahkan teman-teman bisa memberikan masukan kepada saya supaya saya bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.